Integrasi nasional adalah pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh. Secara sederhana memudahkan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Jadi, integrasi nasional perlu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ancaman terhadap suatu persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional jelas merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa Indonesia, khususnya untuk ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional jelas merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa Indonesia, khususnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tak tanya melalui fisik, ancaman separatisme dalam tujuan disintegrasi menggunakan media sosial bertujuan sebagai propaganda untuk memisahkan diri dari NKRI juga marak dilakukan. Aksi separatisme saat ini tidak hanya berupa pemberontakan bersenjata, tetapi sudah berkembang melalui kampanye internasional dengan memanfaatkan media sosial di dunia maya. Tantangan yang dihadapi ke depan akan sangat kompleks. Salah satunya adalah semakin masifnya penggunaan media sosial. Media sosial menjadi medan pertempuran baru oleh sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuannya. Penyebaran informasi dan berita bohong melalui media sosial dapat menyebabkan perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan, kebinekaan dan munculnya radikalisme. Faktor penyebab ancaman dan tantangan integrasi nasional. Faktor penyebab ancaman dan tantangan integrasi. Faktor penyebab ancaman dan tantangan integrasi nasional. Faktor penyebab ancaman sekaligus menjadi tantangan integrasi nasional diantaranya adalah kurangnya kesadaran, penghargaan. Faktor penyebab ancaman dan tantangan integrasi nasional. Faktor penyebab ancaman sekaligus menjadi tantangan menghargai keberagaman suku bangsa merupakan upaya untuk menjadi persatuan negara kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam integrasi bangsa. Kurangnya toleransi. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras seperti Indonesia. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhi, juga dengan kondisi ruang dan waktunya yang berbeda termasuk prasangka, keinginan, dan kepentingannya. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dinamika perubahan fenomena global, regional, nasional yang sedemikian cepat dan dinamis telah menghadirkan berbagai ancaman kontemporer yang bersifat asimetris, proksi, dan hibrid campuran, serta IT yang lebih sulit untuk diantisipasi. Ancaman tersebut muncul sebagai akibat dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0. Indonesia, khususnya di daerah Natuna, Kepulauan Riau, tepatnya Laut Cina Selatan, berpotensi menjadi tempat konflik baru. Berada di sisi utara Pulau Kalimantan, Laut Cina Selatan menjadi
di jaringan konflik klaim wilayah kompleks yang saling tumpang tindih antara Tiongkok, Taiwan, Filipina, masalah Asia, Vietnam, dan Brunei. Potensi konflik, ancaman, dan gangguan dari luar negeri ini perlu diwaspadai oleh Indonesia. Ketimpangan sosial dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ketimpangan sosial adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidakseimbangan dari masyarakat mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan hasilnya yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Ketimpangan sosial dapat diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan dalam status dan kedudukan di masyarakat, sehingga ketimpangan kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan gejala yang timbul dari masyarakat karena adanya perbedaan atas kemampuan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan wilayah tertentu. Ketimpangan sosial bertolak belakang dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berarti seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi individu yang memiliki akses ke faktor-faktor ekonomi dengan prinsip kesetaraan, akses pendidikan yang memadai, dan terutama penghidupan yang layak bagi masyarakat. Alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa merupakan alat pemersatu bangsa merupakan alat untuk menjaga kesatuan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi. Mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkan, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari pemerintah kolonial Belanda ataupun Jepang. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia. 5 alat pemersatu bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Dasar negara Pancasila. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus gagasan tentang dasar negara Pancasila adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang terbentuk tanggal 29 April dan dilantik tanggal 28 Mei 1945. Kemudian mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945 merupakan badan resmi yang membahas dasar negara. Badan ini beranggotakan 60 orang dengan ketua Dr. Rajiman Widyoningrat. Dengan dibentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan diri dari menjadi negara merdeka, merumuskan persyaratan yang harus dipenuhi bagi sebuah negara merdeka. Hal yang pertama kali dibahas dalam sidang BPUPKI adalah permasalahan dasar negara. Sidang BPUPKI dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sidang pertama berlangsung tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil sidang pertama ini akan dibahas dalam sidang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 Juli 1945. Sidang BPUPKI pertama berlangsung selama 4 hari secara berturut-turut. 3 tokoh yang tampil berpidato menyampaikan gagasan atau usulan sebagai calon dasar negara. Sidang BPKI tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya menetapkan Undang-Undang Dasar yang selanjutnya dikenal dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara, yang rumusnya sebagaimana tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Dilansir dari laman Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam keperapatan pemuda dan berikan satu bersumpah darah yang satu, tanah Indonesia dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, secara terang-terangan nih menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tiga para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga, Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, yaitu bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Bendera merah putih merupakan bendera perjuangan bangsa dan simbol kemerdekaan. Bendera Indonesia ini pertama kali dikibarkan pada satu presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, dan proklamasi Indonesia di Jalan Penggagasan Timur 56 Jakarta 11 Agustus. Arti warna merah pada bendera ini yaitu melambangkan keberanian bangsa dalam melawan penjajah, sementara putih melambangkan niat suci para pahlawan dan rakyat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih berkibar untuk mengenang jasa para pahlawan dan untuk mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tahun tepat pada tanggal 17 Agustus diselenggarakan upacara pemasangan dan penurunan bendera di Istana Negara. Lambang negara burung garuda. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu Garuda Pancasila diciptakan oleh Lagu Garuda Pancasila diciptakan oleh Soeharnoto sebagai lagu wajib perjuangan Indonesia. Burung Garuda melambangkan kekuatan, warna emas pada burung Garuda melambangkan kemuliaan. Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Setiap simbol pada perisai melambangkan setiap ajaran Pancasila, yaitu 1. Bintang melambangkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai melambangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin melambangkan prinsip persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng melambangkan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Padi dan kapas melambangkan sila keadilan sosial bagi rakyat seluruh dari Indonesia. Warna merah putih dan melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Warna merah berarti keberanian dan warna putih berarti kemurnian. Garis hitam tebal di perisai melambangkan wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan bangsa Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman pada tahun 1924. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali pada saat Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia, lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kita bersyukur karena memiliki dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku dengan budaya yang beraneka ragam, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kita juga memiliki bahasa yang mempersatukan, yaitu bahasa Indonesia, dan memiliki bendera kebangsaan yang sama, yaitu bendera merah putih sebagai lambang identitas bangsa, dan kita bersatu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila.
Sebagai bangsa Indonesia, kita harus mempertahankan alat-alat pemersatu bangsa Indonesia dan memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan selalu berpedoman kepada dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tentu lebih dapat bersikap bijaksana dalam pergaulan di rumah, lingkungan belajar atau di masyarakat kita yang beragam. Kita akan selalu menjaga persatuan dan kesatuan sehingga kehidupan yang rukun, serasi dan harmonis dapat terwujud.